Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Syarifah Fatimah dengan NIM 10546125962. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas koneksi antar materi, topik 1, prinsip pengajaran dan asesmen. Pada kegiatan ini, Anda diminta untuk mengaitkan materi-materi mengenai prinsip understanding by design. Kaitkan prinsip ini dengan ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, adapun ketercapaian tujuan pembelajaran pada topik ini yaitu ada 6. Yang pertama, menjelaskan prinsip UBD dalam perencanaan pembelajaran dan asesmen. Yang kedua, merefleksikan rancangan pembelajaran dan asesmen yang disusun guru di sekolah. Yang ketiga, menentukan tujuan pembelajaran sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. Yang keempat, menentukan asesmen yang digunakan sesuai konsep asesmen for, as, and of learning. Yang kelima, menentukan kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir, menerapkan prinsip understanding by design dalam menyusun rancangan pembelajaran dan asesmen. Langsung saja kita akan membahas kaitan antara materi-materi mengenai prinsip understanding by design dengan ketercapaian tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu prinsip UBD dalam perencanaan pembelajaran dan asesmen. Understanding by design atau disingkat dengan UBD merupakan desain pembelajaran untuk sebuah pemahaman secara mendalam dengan alur yang disebut dengan backward design atau desain mundur. Dikatakan desain mundur karena pada prinsip UBD, rancangan pembelajaran akan berfokus pada tujuan pembelajaran yang akan dicapai, lalu menentukan alat untuk mengukur ketercapaian pembelajaran, dan baru menyusun langkah kegiatan pembelajaran. UBD diterapkan sebagai salah satu alternatif desain untuk memperbaiki kualitas pembelajaran. Prinsip UBD mulai diimplementasikan dalam pembelajaran, yaitu dengan melalui pengembangan kurikulum merdeka. Selanjutnya, tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu merefleksikan rancangan pembelajaran dan asesmen yang disusun guru di sekolah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan ASTRI 2016 yang berjudul penggunaan backward design dalam merancang pembelajaran matematika yang bernuansa observation-based learning, penulis menguraikan proses perancangan pembelajaran dengan pendekatan saintifik yang dibalik, yaitu dengan cara menganalisis apa yang harus dikomunikasikan peserta didik, apa yang harus diasosiasi, apa yang harus dikumpulkan, apa yang harus ditanya, dan apa yang harus diamati oleh peserta didik. Rancangan pembelajaran yang dibuat menggunakan prinsip UBD dan asesmen yang dibuat berdasarkan tujuan pembelajaran. Penelitian yang juga dilakukan oleh Pertiwi 2019 yang berjudul Rancangan Pembelajaran Fisika tentang Rangkaian Seri dan Paralel untuk Resistor menggunakan prinsip UBD, di mana penulis membuat desain rancangan pembelajaran yang mempunyai acuan dengan jelas, di mana antara tujuan pembelajaran, asesmen, dan langkah pembelajaran saling terkait. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Selija dan Cardana tahun 2022 tentang rancangan pembelajaran menggunakan prinsip understanding by design. Penulis menguraikan pengembangan kurikulum harus berorientasi pada tujuan pembelajaran, asesmen yang digunakan, dan langkah-langkah kegiatan pembelajaran harus jelas. Ketiga tahapan ini saling terkait. Berdasarkan beberapa jurnal tersebut, dapat diketahui bahwa rancangan pembelajaran dengan prinsip understanding by design dalam pembelajaran di Indonesia sudah ada di tahun 2016. Akan tetapi, masih sedikit pembahasan dan implementasi yang dilakukan, karena masih banyak guru yang belum memahami kerangka kerja dari prinsip understanding by design dalam pengembangan perangkat pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang ketiga, yaitu menentukan tujuan pembelajaran yang dicapai.
Understanding by Design atau UBD berfokus pada tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Tujuan pembelajaran adalah istilah untuk mendeskripsikan kompetensi berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dicapai, dimiliki, dan dikuasai oleh peserta didik dalam suatu kegiatan pembelajaran. Tujuan pembelajaran disusun berdasarkan karakteristik peserta didik dan lingkungan sekolah masing-masing. Guru harus mengetahui pemetaan kebutuhan belajar dan level kemampuan peserta didik. Dalam kurikulum Merdeka, tujuan pembelajaran disusun berdasarkan capaian pembelajaran. Rumusan tujuan pembelajaran harus mengandung komponen kompetensi dan konten. Kemudian disusun dengan menggunakan rumus A, B, C, D, audience, behavior, condition, dan degree. Tujuan pembelajaran yang keempat, menentukan asesmen yang digunakan sesuai konsep assessment for, as, and of learning. Jadi, terdapat 3 pendekatan yang harus diterapkan guru dalam mengukur hasil belajar peserta didik, yaitu yang pertama, assessment for learning atau asesmen formatif dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung dan biasanya digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses belajar mengajar. Contohnya, penugasan, presentasi, proyek, dan termasuk juga kuis. Yang kedua, assessment of learning atau asesmen sumatif merupakan penilaian yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai. Tujuan adanya asesmen ini adalah untuk menentukan nilai akhir dari hasil belajar peserta didik. Contohnya adalah ujian akhir semester. Yang ketiga, assessment as learning merupakan penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran dan melibatkan peserta didik secara aktif. Contohnya itu penilaian diri dan penilaian antar teman. Tujuan pembelajaran yang kelima, menentukan kegiatan pembelajaran. Setelah menentukan tujuan dan asesmen yang akan digunakan, maka selanjutnya adalah menentukan kegiatan pembelajaran. Penentuan kegiatan pembelajaran dalam kurikulum 2013 disebut dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP. Sedangkan pada kurikulum Merdeka, modul ajar lebih rinci dalam menentukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan kondisi peserta didik. Dalam menentukan kegiatan pembelajaran, hal yang harus diperhatikan adalah karakteristik peserta didik, karakteristik materi, lingkungan, dan fasilitas yang mendukung pembelajaran. Model pembelajaran yang digunakan harus berpusat pada peserta didik, misalnya discover learning, inquiry learning, problem-based learning, dan lain sebagainya. Setelah menentukan model, maka dilanjutkan untuk menyiapkan LKPD, bahan ajar, dan media pembelajaran yang sesuai dengan model yang digunakan. Tujuan pembelajaran yang keenam, menerapkan prinsip UBD dalam menyusun rancangan pembelajaran dan asesmen. Dalam menerapkan prinsip UBD dalam menyusun rancangan pembelajaran dan asesmen harus dilakukan secara utuh sebagai satu kesatuan. Tahapan pada prinsip UBD diawali dengan menentukan tujuan pembelajaran, menentukan asesmen yang sesuai, kemudian menentukan langkah kegiatan pembelajaran dengan menyesuaikan kebutuhan dan karakteristik serta lingkungan sekolah.